saudara, saat ini Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya, Via Irmar. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam terkait tentang pembelian LPG 3 kg yang wajib menggunakan KTP dan juga KK. Nah, ini seperti apa kebijakan ini mulai diterapkan dan kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan baru. Kita akan berdiskusi lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV, Biro Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Bapak Said Sutomo selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Kompas TV, Biro Surabaya, Jawa Timur. Kemudian juga ada Ibu Ertika Dinawati sebagai analis kebijakan ahli muda dari Dinas SDM. Selamat pagi, Selamat Ibu, pagi, Ibu Dina. Ya, terima kasih banyak sudah ya menyempatkan waktu hadir di sini. Baik, tapi sebelumnya kita akan melihat bersama-sama terlebih dahulu berikut liputan dari tim terkait tentang kebijakan LPG 3 kg yang wajib menggunakan KTP dan juga KK. Pendaftaran ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg agar tepat sasaran. Di kawasan Palmerah, Jakarta, sejumlah penyalur LPG telah menerapkan persyaratan ini bagi warga yang ingin membeli LPG 3 kg. Jika belum terdata, pembeli harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg, calon pembeli harus mendatangi sub penyaluran atau pangkalan resmi LPG dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Calon pembeli hanya boleh mendaftarkan satu nomor induk kependudukan yang tercatat dalam kartu keluarga untuk didaftarkan dalam database. Ingat, pendaftaran hanya bisa dilakukan satu kali di satu pangkalan. Untuk memastikan apakah Anda sudah terdata, Anda dapat mengecek melalui link subsidi tepat.mypertamina.id/lpg/ceknik. Jika sudah terdaftar, pembelian dapat dilakukan seperti biasa dan untuk selanjutnya pembeli tinggal menunjukkan KTP. Subsidi ini diperuntukkan bagi rumah tangga sasaran, usaha mikro, nelayan, dan petani yang menjadi sasaran subsidi. Langsung saja saya akan menanyakan kepada Ibu Dina. Ibu, sebetulnya seperti apa sih kebijakan pembelian LPG 3 kg dengan menggunakan KTP dan juga KK? Ya, terima kasih Mbak Via. Memang benar kebijakan pemerintah sekarang ini lebih dipertegas lagi dalam upaya untuk pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran kepada penggunanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Perpres nomor 14 tahun 2007 dan Perpres nomor 38 tahun 2009. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa untuk masyarakat yang tepat harusnya menerima subsidi dari LPG 3 kg ini terdiri dari rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan tepat sasaran, dan petani yang tepat sasaran. Nah, kalau kita sudah mengacu pada kebijakan tersebut, tentunya kami dari pihak pemerintah perlu melakukan upaya pengendalian untuk pelaksanaan di lapangan, yaitu sekarang ini kita melakukan transformasi kebijakan dalam pendistribusian LPG 3 kg, yang mana dulu berbasis pada komoditas, sekarang ini sudah ditingkatkan kembali pelaksanaannya berbasis kepada KPM, konsumen penerima manfaat, yang saya sampaikan tadi. Dengan harapan agar subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu nantinya benar-benar bisa dinikmati oleh pengguna yang sudah ditentukan sesuai regulasi yang berlaku. Nah, terkait dengan suatu kebijakan baru yang mana masyarakat baru merasakan sekarang ini bahwa pembelian harus menggunakan KTP atau KK, memang dirasakan yang mana nggak efektif, yang mana sulit, tetapi semua ini memerlukan keikhlasan dan kesadaran kita, Mbak, bahwasannya agar upaya nantinya distribusi LPG 3 kg ini
sesuai dengan yang diharapkan atau yang ditargetkan oleh pemerintah. Memang semua kalau awal itu terasa berat, tapi nantinya kami dari pihak pemerintah pun secara perlahan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten kota. Kita akan menggandeng Pertamina dan Hiswana, juga pemerintah kabupaten terkait untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat bahwa sebetulnya yang diharapkan dengan kebijakan baru ini adalah seperti ini, dan caranya pun sebetulnya mudah. Tinggal nanti calon pembeli LPG ini memberikan KK atau NIK-nya kepada pangkalan. Nanti datanya diinput oleh pangkalan, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Kalau sudah ada kesesuaian, bisa dilakukan transaksi pembelian LPG 3 kg. Artinya masyarakat bisa menggunakan KTP atau KK ya, Bu? Iya, KK ya, Bu ya? betul. Pilih salah satu ya, Bu ya? Iya, betul, Mbak. Oke. Kemudian untuk sosialisasinya sendiri sudah dilakukankah oleh Dinas SDM Provinsi Jawa Timur? Dan kalau sudah, sejak kapan, Ibu? Ya, sebetulnya di akhir di Desember kemarin kami sudah melakukan sosialisasi di beberapa daerah. Kami berkolaborasi dengan Pertamina, dengan Hiswana juga melakukan sosialisasi beberapa kabupaten kota, yaitu ke aparat pemerintahan juga, ke agen dan pangkalan. Dengan demikian nanti agar terdapat kesesuaian pemahaman terkait dengan mekanisme pelaksanaan dari pembelian LPG 3 kg ini di lapangan, hingga bisa meminimalisir apabila terjadi pelanggaran di lapangan, Mbak. Seperti itu, Mbak. Nah, ini dari informasi yang kami terima juga, Bu Dina, bahwa data yang sudah terinput itu masih jauh dengan target yang sudah ditentukan. Nah, ini kan artinya bahwa masyarakat mungkin bisa jadi belum mengetahui terkait kebijakan ini, atau mungkin merasa kesusahan, kesulitan gitu kan untuk mendaftar datang ke pangkalan. Nah, nanti kita akan tanyakan pendapat Pak Said Sutomo dari sisi konsumen ya Pak ya, di segmen selanjutnya. Tetap di Sapa Jatim. Kembali lagi dalam program Sapa Jatim bersama saya, Via Irmar. Kita kembali lagi dan juga lanjut lagi terkait diskusi kita tentang kebijakan LPG 3 kg yang wajib menggunakan KTP atau KK. Tadi Bu Dina sudah menyebutkan bahwa untuk saat ini di Jawa Timur sudah ada sekitar 40 juta NIK yang sudah 4 juta. Oke, 4 juta NIK yang sudah terdaftar. Nah, ini masih jauh dari target ya, Bu Dina ya. Kita tanyakan dari sisi konsumennya ya, kita tanyakan ke Pak Said Sutomo selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Melihat seperti ini, bagaimana Bapak data yang sudah terinput dengan target yang disparitasnya masih jauh, Pak Said? Ya, sebenarnya kalau kita itu konsisten melaksanakan ekonomi digital, sesungguhnya kita itu sudah siap. Di Surabaya saja sekarang itu sudah dikenal KTP digital, data keluarga digital. Nah, kenapa itu tidak bisa dilakukan pada pendaftaran di RT RW setempat, tidak perlu ke agen dan sebagainya, itu ya satu persoalan. Karena itu sudah jelas ada di RT RW masing-masing. Tinggal mendaftarkan NIK-nya saja. Semacam kita itu kalau mengkonsumsi BBM yang bersubsidi, cuma dicek nomor kendaraannya aja, langsung boleh mengisi dan tidak. Dan itu bisa dilakukan bagi konsumen yang ada di rumah tangga dalam mengkonsumsi LPG 3 kg yang bersubsidi. Nah, kewajiban konsumen adalah satu, konsumen harus beritikat baik. Kedua, harus membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Itu minimal 2 kewajiban itu harus dipenuhi oleh konsumen, itikat baik dan membayar. Jangan tidak bayar, harus bayar. Karena subsidi tidak bayar. Nah, dalam hal ini ada
hak konsumen, itu hak memilih. Nah, jadi kalau memang membayar gitu ya harus ada pilihan bagi konsumen yang tidak berhak mengonsumsi 3 kg yang bersubsidi, ya harus ada pilihan 3 kg yang non subsidi, semacam pupuk itu ya. Pupuk itu bisa ada pilihan, mau beli yang bersubsidi, pupuk bersubsidi atau yang tidak, yang non subsidi, itu ada tersedia di pasar. Nah, Pertamina harus menyediakan itu, jangan sampai tidak punya pilihan konsumen. Ketika konsumen tidak punya pilihan, hanya dipaksa harus membawa KTP, kewajibannya harus gini, tapi kewajiban Pertamina tidak dilakukan, itu bisa diduga oleh konsumen melanggar undang-undang perlindungan konsumen gitu loh. Dan bisa digugat oleh konsumen gitu loh. Oke. Ya, jangan sampai Pertamina akhirnya ribut menghadapi gugatan konsumen. Nah, sebenarnya dalam era digital ini, kalau memang dari Ibu Dina tadi sudah ada rekapitulasi pendataan sekitar 40 juta ya, itu sudah satu data awal bagi Pertamina untuk melakukan produksi secara digital, berbasis digital, kemudian distribusi secara digital. Jadi apa yang diproduksi, apa yang didistribusikan sesuai dengan peruntukannya, memang untuk konsumsi, untuk subsidi masyarakat. Jadi tidak melebar kemana-mana. Terkait tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Said bahwa konsumen diberikan hak kebebasan untuk memilih apakah membeli LPG 3 kg bersubsidi atau yang tidak. Nah, ini akan kesulitan Bapak dalam hal filterisasi. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Said sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memfilter, untuk memastikan bahwa penerima LPG 3 kg bersubsidi ini tepat sasaran? Ya ini tadi, bahwa karena kita itu era digital ya harus sudah terdaftar melalui RT RW kan, KTP-nya yang sudah berhak itu. Sehingga sudah data itu sudah langsung dimiliki oleh agen-agen setempat. Jadi kalau memang nggak usah Mbak KTP, sudah HP-nya penduduk sekarang ini sudah ada KTP digital kok. Oke, baik. Saya ke Bu Dina, Bu. Sejauh ini apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas SDM atau bahkan justru akan dilakukan untuk memfilter, untuk memastikan bahwa penerima LPG 3 kg bersubsidi ini sudah tepat sasaran? Ya, jadi begini Mbak, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mendukung percepatan daripada kebijakan pemerintah pembelian LPG 3 kg agar tepat sasaran, yang mana saat ini kebijakannya adalah dengan menggunakan KTP atau KK. Nah, yang pertama adalah melalui surat keputusan Ibu Gubernur Jawa Timur telah terbentuk adanya tim koordinasi pelaksanaan distribusi LPG 3 kg yang beranggotakan daripada dinas dan OPD terkait, antara lain seperti Dinas SDM Prop Jatim, Biro Perekonomian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan termasuk kita juga melibatkan kepolisian, Diswana Migas, juga Bapeda Provinsi Jawa Timur. Iya. Tim ini bertugas untuk melaksanakan, yang pertama kita mengadakan rapat koordinasi untuk pengusulan kuota LPG 3 kg di tahun-tahun yang akan datang, gitu yang pertama. Terus yang kedua, kami melakukan monitoring dan pengawasan ke beberapa daerah kabupaten kota yang antara lain sudah terprogram, yaitu terkait dengan pendistribusiannya apakah tepat sasaran. Nah, kami melakukan monep di beberapa HoReCa. HoReCa itu hotel, restoran, dan kafe-kafe. Nah, ternyata memang pada kenyataannya masih banyak ditemukan nih Mbak, di beberapa kafe dan hotel itu yang masih menggunakan LPG 3 kg. Nah, dengan berbagai alasan mereka saat kita menanyakan hal itu, katanya sih tidak mengerti kalau itu LPG subsidi. Jadi padahal sudah ada tulisannya. Iya, seperti itu. Ya, terus yang kedua katanya lebih
lebih praktis Bu, karena dalam jumlah kecil kita kalau butuh ini daripada yang gede seperti ini dan juga alasan. Tetapi kami pun ya memberikan pembinaan kepada para horeca itu, dan apabila memang ada di lokasi ditemukan menggunakan LPG 3 kg, segera kita trade in ke yang breakgas 5,5 kg. Baik Bu. Jadi memang ada semacam perbedaan persepsi ya antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah niatnya baik, ternyata dari masyarakatnya tanggapannya masih kurang positif terhadap kebijakan ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen 3, Saudara, tetap di Sapa Jatim. Dari pemerintah sendiri bertujuan dengan diterapkannya kebijakan pembelian LPG 3 kg bersubsidi menggunakan KTP atau KK ini untuk meminimalisir pendistribusian LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran dan juga minimalisir adanya penyalahgunaan. Namun justru tanggapan yang kurang positif itu muncul dari masyarakat. Ada yang bilang bahwa ini menyulitkan, kemudian juga beberapa di antaranya merasa khawatir karena pendaftarannya menggunakan KTP, jadi khawatir KTP-nya itu bisa disalahgunakan. Bu Dina dan juga Pak Said, saya mau ke Pak Said terlebih dahulu. Melihat kekhawatiran masyarakat, kemudian perbedaan persepsi antara masyarakat dan juga pemerintah, ini bagaimana menurut pandangan Anda Pak Said? Ya, kekhawatiran itu wajar karena ada beberapa penyalahgunaan identitas KTP digunakan untuk pinjol dan lain-lain sebagainya, sehingga banyak tagihan-tagihan yang nyasar ke para warga yang sesungguhnya dia merasa pinjam uang dan sebagainya. Hal-hal itu wajar. Oleh karena itu kita dalam era digital ini ya kita fungsikanlah RT RW itu. Bagaimana pendataan itu melalui RT RW, data dari orang-orang yang berhak, dari konsumen yang berhak menikmati mengkonsumsi LPG 3 kg yang bersubsidi itu supaya tepat sasaran. Nah, dari Pertamina juga gitu ya, kita dorong proses produksinya harus berbasis digital, jangan manual seperti sekarang gitu loh. Jadi apapun yang diproduksi dengan satu produksi LPG 3 kg yang untuk bersubsidi itu tepat sasaran waktu subsidi dan waktu distribusinya gitu loh, tidak menyimpang gitu loh. Konsumen juga begitu, harus kita edukasi bahwa dia harus itikat baik. Kalau memang konsumen yang berpunya ya jangan merasa nggak punya, itu termasuk salah satu konsumen yang tidak punya itikat baik. Sudah sekaya merasa miskin, tidak boleh itu. Pertamina kan juga ada aplikasi My Pertamina. Kenapa itu tidak disosialisasikan? Kenapa itu tidak diedukasikan kepada masyarakat, kepada RT RW? My Pertamina, masyarakatnya kalau sebagai masyarakat yang berhak menerima LPG bersubsidi tinggal dilakukan aja pendaftaran di My Pertamina, dipandu oleh RT RW setempat. Kan itu lebih aman, lebih percaya masyarakat. Datanya lebih valid dan sebagainya. Dan masyarakat yang didata oleh RT RW pasti masyarakat yang berhak, kan begitu. Baik. Bu Dina, terkait keamanan digital sendiri sejauh ini apa yang sudah dilakukan atau bahkan tengah direncanakan oleh pemerintah ya, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas SDM untuk menjawab kekhawatiran masyarakat? Ya, jadi gini Mbak Fia, kita memahami bahwa kebijakan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP ini merupakan kebijakan daripada pemerintah pusat. Yang mana kami yang berada di daerah ini memang harus mempunyai program juga mensupport daripada kebijakan pemerintah pusat tersebut. Dan terkait dengan pengamanan data konsumen yang sudah terinput di server pangkalan-pangkalan Pertamina, di sini sesuai dengan arahan dari Ditjen Migas Kementerian SDM, bahwasannya data itu yang sudah terinput, data daripada pembeli LPG 3 kg itu aman berada di server daripada
Pertamina yang nantinya dilindungi oleh Kementerian SDM. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Konsumen. Jadi pemerintah tentunya sebelum mengambil kebijakan ini akan memikirkan berbagai peluang-peluang gimana nantinya penyalahgunaan data ini tentunya Mbak. Terkait solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Said untuk jadikan satu betul. data di RT RW bagaimana Bu? Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Said tadi juga cukup bagus sekali, tetapi yang mana saya sampaikan bahwa semua kebijakan ini kan masih berproses Mbak, berproses, yang mana kemarin kebijakan pemerintah itu adalah upaya pengamanan BBM bersubsidi solar, ya kan? Di mana tahun lalu sudah mulai diberlakukannya yang beli solar itu harus terdata di aplikasi My Pertamina, dan ini sudah berjalan dengan lancar sampai saat ini di beberapa SPBU. Nah, mungkin nantinya untuk kebijakan daripada pembelian LPG dengan NIK ini, dengan adanya berproses ini nantinya untuk memudahkan inputnya, bisa juga nanti menggunakan fasilitas daripada RT RW untuk menginput data. Tetapi karena ini juga namanya kebijakan baru, nah di mana pembelian LPG ini kan masih berada di pangkalan, di pangkalan. Nah, otomatis kan pelaksanaan transaksi di pangkalan itu masih berlaku di situ input datanya. Nah, mungkin nanti ke depan setelah adanya penyesuaian beberapa hal bisa menggunakan bertransformasi di RT RW ini. Tetapi saya juga ingin mengingatkan Mbak bahwasannya pemerintah ini melalui Pertamina itu sudah memberikan beberapa pilihan-pilihan kepada masyarakat ini untuk penggunaan LPG, penggunaan LPG ya, dalam arti bahwa Pertamina ini sudah memproduksi LPG yang 3 kg bersubsidi. Nah, ini jelas yang harus dinikmati oleh golongan-golongan tertentu yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua, Pertamina sudah memproduksi juga Biogas 5,5 kg, yang 12 kg. Sebetulnya selain itu juga dari PT PGN, Perusahaan Gas Negara, juga menyediakan fasilitas untuk penggunaan gas melalui jaringan pipanisasi ke rumah-rumah penduduk, yang mana di situ sebetulnya masyarakat yang mampu gitu Pak, itu sudah bisa memilih Mbak, memilih penggunaan pembelian gas LPG sesuai dengan kemampuannya, yang seperti Bapak Matu tadi harus ikhlas dan harus legowo lah bahwa aku mampunya segini. Dengan kemampuanku ini, ya mari yang subsidi itu kita berikan pada yang tidak mampu, dan kita membeli yang seperti Biogas atau 12 kilo sesuai kemampuan Artinya kita. Bu Dina bahwa aturan ini akan terus tetap berjalan, akan terus disosialisasikan ke masyarakat, evaluasi juga masih terus dilakukan, dan yang pasti adalah tetap harus memperhatikan hak-hak dari konsumen dan juga keamanan digital ya, dari identitas yang sudah diberikan oleh para konsumen, yaitu KTP dan juga KK. Baik, terima kasih banyak Bu Dina dan juga Pak Said sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Kompas TV Biro Surabaya, Jawa Timur. Dan saya Fia Irmar beserta kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu dan juga Pak Said. Ya.